Baik, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta seluruh rekan-rekan pelaku usaha perikanan yang saya hormati. Salam sejahtera, salam budidaya, dan salam kelautan untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa menyimak sesi presentasi inovasi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasnan Habibi Suwadi dari kelas A04 Prodi Agrobisnis Perikanan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan UTS Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan kali ini, saya ingin menghadirkan sebuah materi penyuluhan yang sangat aplikatif dengan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Judul penyuluhan kita hari ini adalah inovasi pengolahan tulang ikan menjadi kerupuk stik tinggi kalsium. Lewat pemaparan ini, saya tidak hanya ingin berbagi teori, tetapi ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengubah cara pandang kita. Kita akan belajar bagaimana caranya mengubah sesuatu yang selama ini dianggap kotor, berbau, dan tidak berharga menjadi sebuah produk cemilan yang bersih, renyah, dan bernilai jual tinggi, sekaligus menjadi benteng kesehatan bagi keluarga kita di rumah. Mari kita bedah bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka mata kita lebar-lebar terhadap kondisi sekitar lingkungan kita, terutama di pasar ikan atau di industri pengolahan produk perikanan lokal. Kalau kita perhatikan industri pempek, industri tahu bakso ikan, filet atau pengasapan, fokus utama mereka selalu ada pada daging ikan. Daging ikan dipotong, dikerok, dan diambil. Secara rata-rata, persentase daging yang dimanfaatkan itu hanya berkisar antara 40-50% saja dari total bobot utuh satu ekor ikan. Nah, yang menjadi masalah besar kita itu adalah kemana perginya sisa 50% lagi. Sisa tersebut berbentuk kepala, jeroan, kulit, dan yang paling mendominasi adalah tulang ikan. Sayang sekali, sisa-sisa ini seringkali langsung dilempar begitu saja sampai ke tempat pembuangan sampah. Dampak lingkungan sangat nyata, mulai dari bau amis yang menyengat radius sekian meter, menjadi sarang bertelurnya lalat dan vektor penyakit, hingga mencemari tanah dan sumber air di sekitar pemukiman kita. Ini adalah sebuah ironi yang besar di dunia perikanan kita. Kita menikmati protein dari dagingnya, tapi kita mengabaikan dampak lingkungan dari sisa tubuhnya. Padahal jika kita telah menggunakan pendekatan sains modern, tulang yang kita buang secara cuma-cuma ini sebenarnya menyimpan rahasia nutrisi yang sangat luar biasa dan yang selama ini terbuang sia-sia. Nah, kenapa saya sebut sebagai kandungan emas yang tersembunyi? Mari kita lihat faktanya. Tulang ikan bukanlah sampah kosong. Secara biologis, struktur tulang ikan itu tersusun atas senyawa makro mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, terutama unsur kalsium dan fosfor. Hebatnya lagi, kalsium yang berasal dari tulang ikan ini bersifat organik dan alami, sehingga memiliki tingkat penyerapan atau bioavailabilitas yang jauh lebih tinggi di dalam tubuh manusia jika dibandingkan dengan suplemen kalsium kimia atau kalsium sintetik yang dijual di apotek. Kemudian, manfaat kalsium alami ini memegang peranan krusial dalam siklus hidup manusia. Pertama, bagi anak-anak kita yang berada dalam masa pertumbuhan emas atau golden age,
Asupan kalsium dari tepung tulang ikan ini bisa menjadi salah satu solusi konkret untuk program pencegahan stunting. Kalsium akan memperkuat matriks tulang panjang mereka sehingga pertumbuhan tinggi badan anak menjadi optimal. Kemudian, yang kedua, bagi kita yang sudah menginjak usia dewasa hingga lansia, khususnya ibu-ibu, kalsium ini sangat kita butuhkan untuk menjaga densitas atau kepadatan tulang dalam rangka pencegahan osteoporosis atau pengeroposan tulang di hari tua. Jadi, melalui inovasi ini, kita sedang menciptakan sebuah produk dengan fungsional, sebuah camilan yang tidak hanya memanjatkan lidah, tetapi juga menjadi investasi kesehatan jangka panjang kita. Melihat potensi nutrisi yang begitu besar, timbul pertanyaan berikutnya. Kenapa bentuknya harus diolah menjadi kerupuk stik? Kenapa nggak dibuat produk lain? Alasan utamanya ada 3, Bapak Ibu. Pertama, kita harus melihat karakteristik dan budaya konsumsi masyarakat Indonesia. Kita semua tahu, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat kita itu sangat gemar makan kerupuk. Mau makan soto, mau makan bakso, mau makan rawon, bahkan makan nasi goreng pun kalau tidak ada bunyi kriuk dan dari kerupuk, rasanya makan tidak lengkap. Nah, kerupuk adalah makanan pendamping dan camilan universal yang disukai oleh semua umur, dari anak balita hingga orang tua. Kemudian alasan kedua adalah aksesibilitas produksinya. Kerupuk berbentuk stik ini sangat ramah untuk diproduksi dalam skala industri rumah tangga atau home industry. Proses pembuatannya tidak memerlukan teknologi pabrik yang rumit atau mesin-mesin mahal bertenaga puluhan juta rupiah. Kemudian alasan yang ketiga adalah masalah daya simpan. Kerupuk memiliki kadar air yang sangat rendah setelah dikeringkan. Hal ini membuat kerupuk mentah dapat disimpan dalam wadah kedap udara selama berbulan-bulan tanpa mengalami kerusakan. Dan hebatnya lagi, ini bisa dicapai secara alami tanpa perlu kita menambahkan bahan pengawet kimia berbahaya sama sekali. Jadi dari sisi bisnis, ini adalah produk yang sangat aman karena minim risiko busuk. Sekarang, mari kita bedah bersama-sama daftar alat dan bahan sederhana yang diperlukan. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena seluruh komponen ini saya jamin sangat mudah didapatkan di dapur rumah atau di pasar tradisional terdekat. Kita mulai dari bahan utamanya dulu, yaitu tulang ikan. Kita bisa memanfaatkan jenis tulang dari ikan air tawar maupun laut. Contohnya ikan gabus, ikan bandeng, ikan tuna, atau ikan lele yang sudah dibersihkan total dari sisa-sisa dagingnya. Kemudian untuk bahan pengikat adonan, kita memerlukan kombinasi antara tepung tapioka atau tepung sagu sebagai penyedia tekstur kenyal dan renyah. Sedikit tepung terigu untuk memberikan struktur agar tidak terlalu rapuh. Telur ayam sebagai emulsifikasi atau pengikat lemak dan air, serta air bersih secukupnya. Kemudian untuk urusan rasa dan aroma, kita menggunakan bumbu rempah alami seperti bawang putih yang dihaluskan, ketumbar bubuk, garam sebagai penyedap alami, daun salam, dan yang paling rahasia adalah kunyit. Kunyit ini memegang peran vital, Bapak Ibu. Kunyit mampu mematahkan senyawa votil. Kunyit mampu mematahkan senyawa volatil penyebab aroma amis pada ikan secara total, sekaligus memberikan warna kuning keemasan alami yang menarik perhatian mata. Selanjutnya, untuk alat utamanya, kita hanya bertumpu pada 2 alat rumah tangga biasa, yaitu panci presto yang berfungsi sebagai pelunak struktur keras kalsium tulang, serta blender atau mesin gilingan daging mini untuk menghancurkan tulang menjadi pasta. Lanjut, kita masuk ke alur pembuatannya. Nah, tolong bagian ini dicatat dan diperhatikan baik-baik.
Karena tahap pertama ini adalah kunci hidup dan matinya kualitas kerupuk stik yang kita hasilkan. Tahap ini dinamakan pembuatan tulang ikan. Langkah awal kita harus mencuci bersih tulang ikan di bawah air mengalir. Pastikan sisa-sisa darah yang menempel di sela-sela tulang belakang ikan terbuang seluruhnya. Karena sisa darah inilah yang sering membuat kerupuk menjadi berwarna hitam dan berbau busuk. Setelah benar-benar bersih, masukkan tulang ikan ke dalam panci presto. Di dalam panci presto, kita isi air hingga merendam seluruh permukaan tulang. Lalu kita rebus selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Nah, disinilah rahasianya. Saat merebus di dalam presto, wajib hukumnya kita memasukkan kunyit yang sudah dimemarkan, bawang putih geprek, dan beberapa lembar daun salam. Mengapa hal ini sangat krusial? Karena hidung konsumen kita, terutama anak-anak, itu sangat peka terhadap bau amis. Kalau kerupuk kita nanti saat digoreng masih mengeluarkan bau amis yang menyengat, produk kita tidak akan laku di pasaran. Kombinasi rempah ini akan membunuh aroma amis tersebut sampai akar-akarnya. Oke, setelah proses presto selesai, matikan api, tunggu uapnya habis, lalu buka tutupnya. Bapak Ibu akan mendapati struktur tulang ikan yang tadinya sangat keras, sekarang sudah menjadi sangat lunak. Bahkan hancur hanya dengan kita tekan menggunakan jari tangan. Dalam kondisi hangat, langsung masukkan tulang lunak tersebut ke dalam blender. Lalu giling sampai teksturnya berubah total menjadi pasta halus yang lembut, rata, dan tidak menyisakan butiran-butiran tajam. Setelah kita berhasil mendapatkan pasta tulang ikan yang halus bak bubur bayi, kita melangkah ke tahap kedua, yaitu pembuatan adonan dan proses pengukusan. Nah, caranya siapkan wadah baskom yang cukup besar. Campurkan pasta tulang ikan halus tersebut dengan tepung sagu atau tapioka, tepung terigu, telur, serta bumbu-bumbu halus tambahan seperti bawang putih dan garam yang disesuaikan dengan selera takaran. Perbandingan formulasi yang paling ideal dan yang paling saya rekomendasikan adalah 1:1 antara berat pasta tulang dengan berat tepung. Mengapa demikian? Agar rasa khas ikannya tetap dominan keluar, dan yang paling penting, agar kandungan kalsium di dalam tiap gigitan kerupuk stik kita nanti tetap padat dan tinggi nilainya. Langkah selanjutnya, uleni adonan tersebut dengan cara menuangkan air hangat sedikit demi sedikit secara bertahap. Terus uleni menggunakan tangan sampai adonan mencapai kondisi kalis. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis adalah teksturnya elastis, permukaannya halus, dan yang paling gampang dirasakan adalah adonan sudah tidak lagi lengket di kulit tangan kita maupun di dinding baskom. Jika adonan sudah kalis sempurna, bentuk adonan menjadi lonjongan memanjang berbentuk silinder atau silinder tebal, persis seperti kita membuat empek-empek lenjer khas Palembang. Setelah semua adonan selesai dibentuk menjadi beberapa lenjeran, susun di dalam dandang kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan hingga airnya mendidih. Kukus adonan tersebut menggunakan api sedang. Proses pengukusan yang lama ini bertujuan agar pati pada tepung mengalami gelatinisasi sempurna dan pasta tulang ikan matang merata hingga ke bagian poros paling dalam. Jika sudah matang, angkat adonan lalu diamkan hingga benar-benar dingin. Kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu proses transformasi adonan matang menuju kerenyahan yang hakiki. Setelah adonan lenjeran yang kita kukus tadi sudah benar-benar dingin, teksturnya otomatis akan berubah menjadi padat dan keras, dan juga kokoh. Disinilah proses pengirisan dimulai. Gunakan pisau yang tipis dan sangat tajam. Iris adonan tersebut secara merintang menjadi lembaran-lembaran yang sangat tipis, lalu iris memanjang membentuk korek api atau stik. Ingat,
Ketepatan dan konsistensi ketipisan irisan ini akan sangat menentukan tingkat kerenyahan kerupuk saat digoreng nanti. Semakin tipis irisan kita, maka rongga udara yang terbentuk saat digoreng akan semakin merata, sehingga kerupuk menjadi renyah dan tidak keras saat digigit. Lembaran stik mentah yang sudah diiris kemudian kita tata rapi satu persatu di atas tampah bambu atau wadah penjemuran datar lainnya. Jangan biarkan irisan saling bertumpuk terlalu tebal agar proses penguapan air berjalan merata. Jemur di bawah terik matahari langsung. Kunci utama dari kerupuk yang bisa mekar merekah secara sempurna dan tidak bantet adalah kadar airnya harus ditekan hingga di bawah 10%. Jadi jemur sampai titik kerupuk tersebut benar-benar dalam kondisi kering dan patah. Artinya kalau kita patahkan dengan 2 jari, dia langsung berbunyi krek dengan tekstur yang rapuh dan garing. Tahap akhir adalah penggorengan. Metode penggorengan yang kita gunakan adalah teknik deep frying, yaitu menggunakan minyak goreng yang melimpah sehingga seluruh bagian kerupuk terendam sempurna di dalam minyak. Gunakan api sedang. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum kerupuk mentah dimasukkan. Begitu kerupuk menyentuh minyak panas, dia akan langsung mengembang dan mekar seketika. Bolak-balik sebentar hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan yang cantik. Lalu segera angkat dan tiriskan dari sisa minyak. Nah, itu tadi langkah-langkah cara membuat kerupuk stik dari tulang ikan yang berkalsium. Sebelum menutup, saya akan memberikan pemaparan sekilas tentang peluang usaha dan pengemasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita tinjau inovasi dari sudut pandang ekonomi dan peluang usaha. Produk kerupuk stik kalsium ini memiliki margin keuntungan atau potensi laba bersih yang sangat besar. Mengapa saya yakin itu? Mari kita hitung struktur biaya secara sederhana. Bahan baku utamanya adalah limbah tulang ikan, yang mana di pasar tradisional atau di tempat pemotongan ikan, bahan ini biasanya dibuang sebagai sampah yang tak bernilai. Kita bisa mendapatkannya secara gratis, atau kalaupun membeli harganya sangat murah dan bernilai rendah. Biaya produksi kita hanya berputar pada pembelian tepung telur, bumbu, dan gas LPG. Namun, keajaibannya ada pada proses hilirisasi atau pengemasan produk. Jangan sampai produk yang sudah padat nutrisi ini kita kemas secara asal-asalan menggunakan kantong plastik kiloan biasa yang diikat karet gelang. Itu akan menjatuhkan nilai jualnya. Coba kita ubah kemasannya menggunakan standing pouch berbahan plastik klip tebal, transparan, atau bahan aluminium foil. Lalu kita tempelkan stiker label desain yang modern, bersih, dan menarik. Kita beri nama yang menjual, contohnya kerupuk stik kalsium inovasi zero waste tinggi gizi. Kita cantumkan keunggulannya yang kaya akan kalsium alami di labelnya. Melalui sentuhan kemasan yang profesional ini, produk yang tadinya berasal dari limbah pasar akan naik kelas menjadi produk cemilan sehat premium. Nilai jualnya bisa meningkat berkali-kali daripada biaya produksinya. Kita bisa memasarkan secara fleksibel, mulai dari menitipkannya di warung-warung kelontong sekitar rumah, menjual secara online lewat media sosial, hingga memasukkannya ke toko pusat oleh-oleh khas daerah. Sebagai penutup, mari kita ingat bersama, dari limbah menjadi berkah. Mari kita tingkatkan nilai tambah produk perikanan kita.
Kesadaran untuk kesadaran untuk mengolah sisa produksi ini adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi lingkungan dan kesejahteraan kita. Demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan UTS kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi peluang usaha baru bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tanggapan, masukan atau pertanyaan dari dosen menguji maupun rekan-rekan sekalian, dengan senang hati sesi ini saya berikan di kolom komentar.